Sahabat wanita, salam jumpa dengan saya Anneke di acara Wanita Berpengharapan. Saya berharap Anda dan keluarga baik dan sehat, dan saat ini Anda sudah siap mengikuti informasi yang akan saya bagikan. Informasi tentang ketumbar akan saya bagikan kepada Anda di bagian pertama acara ini. Dan nanti di bagian kedua, Ibu Lilis Gantari akan mengingatkan kita, Yesus mengubah air menjadi anggur. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, saya yakin Anda paham dengan ketumbar. Biji ketumbar merupakan salah satu bumbu dapur yang seringkali dipakai untuk aneka masakan khas Indonesia. Biji ketumbar punya aroma yang harum dan menyengat. Bentuknya memang mirip dengan merica, tetapi dari segi ukuran dan rasa, keduanya berbeda. Nah, selain meningkatkan cita rasa dan aroma masakan, ketumbar juga dianggap sebagai salah satu bahan makanan sehat. Karena bumbu dapur yang satu ini bisa memberikan sejumlah manfaat kesehatan bagi tubuh. Ada beberapa manfaat ketumbar. Antara lain, bisa menurunkan kadar gula darah. Seperti kita pahami, gula darah yang tinggi merupakan faktor risiko diabetes tipe 2. Biji ketumbar, ekstraknya dan minyaknya diyakini bisa membantu menurunkan gula darah. Hal ini berdasarkan penelitian yang membuktikan bahwa biji ketumbar bisa mengurangi gula darah karena biji ketumbar bisa meningkatkan aktivitas enzim yang membantu menghilangkan gula dari darah. Biji ketumbar juga punya beberapa antioksidan yang bisa mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Berdasarkan beberapa penelitian, antioksidannya juga sudah terbukti melawan peradangan di tubuh. Bahkan senyawa antioksidan pada ketumbar seperti terpinene, quercetin, dan tocopherol juga diyakini punya beragam manfaat lain, mulai dari efek anti kanker, penambah kekebalan tubuh, dan juga sebagai pelindung saraf. Antioksidan dalam ekstrak biji ketumbar bisa menurunkan peradangan dan memperlambat pertumbuhan sel kanker paru-paru, prostat, payudara, dan juga usus besar. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa ketumbar bisa menurunkan faktor risiko penyakit jantung seperti tekanan darah tinggi dan kadar kolesterol jahat. Selain itu, ekstrak ketumbar juga bisa bertindak sebagai diuretik, sehingga bisa membantu tubuh membuang kelebihan natrium dan air melalui buang air kecil. Ini juga bermanfaat menurunkan tekanan darah. Melindungi kesehatan otak juga salah satu manfaat ketumbar. Banyak penyakit otak, termasuk Parkinson, Alzheimer, dan juga multiple sclerosis, ini berhubungan dengan peradangan. Nah, sifat antiinflamasi ketumbar bisa melindungi seseorang dari gangguan penyakit ini. Satu penelitian menemukan bahwa ekstrak ketumbar melindungi dari kerusakan sel saraf setelah kejang akibat obat. Sementara itu, penelitian yang lain yang dilakukan juga mencatat bahwa daun ketumbar bermanfaat untuk meningkatkan daya ingat. Meningkatkan kesehatan pencernaan dan usus, ini juga salah satu manfaat ketumbar. Minyak yang diekstrasi dari biji ketumbar bisa mempercepat dan meningkatkan pencernaan yang sehat. Nah, penelitian yang pernah dilakukan menemukan hasil bahwa 30 tetes obat herbal yang mengandung ketumbar yang diminum rutin 3 kali sehari
bisa mengurangi berbagai gangguan pencernaan, mulai dari sakit perut, kembung, bahkan ketidaknyamanan di sekitar perut. Selain itu, ekstrak ketumbar juga bisa digunakan sebagai perangsang nafsu makan dalam pengobatan tradisional. Ketumbar juga mengandung beberapa senyawa antimikroba yang bisa membantu melawan infeksi tertentu dan penyakit tertentu akibat makanan. Nama senyawanya adalah dodecenal. Ini bisa melawan bakteri seperti salmonella yang menjadi penyebab keracunan makanan yang serius. Selain itu, biji ketumbar adalah salah satu dari beberapa bumbu yang bisa melawan bakteri penyebab infeksi saluran kemih. Manfaat ketumbar yang lain, ketumbar ini diyakini bisa melindungi kulit dan bermanfaat untuk rambut. Nah, antioksidan dalam ekstrak ketumbar diyakini bisa membantu kerusakan sel yang bisa menyebabkan percepatan penuaan kulit serta kerusakan kulit akibat radiasi ultraviolet B. Selain itu, banyak orang menggunakan jus daun ketumbar untuk kondisi kulit seperti jerawatan, ada pigmentasi, dan sebagainya. Untuk rambut, biji ketumbar diyakini bisa meningkatkan pertumbuhan kembali rambut dan menunda rambut beruban prematur. Ketumbar kaya akan berbagai nutrisi penting, salah satunya vitamin. Vitamin A-nya berperan penting dalam kesehatan mata. Vitamin C-nya penting untuk sistem kekebalan tubuh. Vitamin K-nya berperan penting dalam membantu pembekuan darah pada tubuh. Menariknya lagi, vitamin K juga membantu tulang memperbaiki diri, membantu mencegah masalah seperti osteoporosis. Hal yang perlu diperhatikan, meskipun punya sejumlah manfaat kesehatan, mengkonsumsi ketumbar juga tidak bisa dilakukan secara berlebihan. Ketumbar memang diketahui efektif menurunkan gula darah. Tapi bagi Anda yang mengkonsumsi obat diabetes atau yang mengalami hipoglikemia, harus berhati-hati saat mengkonsumsi ketumbar. Selain itu, ibu hamil atau menyusui sebaiknya mengkonsumsi biji ketumbar dalam jumlah terbatas karena ada efek sampingnya dan juga bisa berpotensi memicu alergi. Jadi sekali lagi, ketumbar adalah salah satu bahan rempah atau bumbu masak yang punya banyak manfaat untuk kesehatan. Ketumbar mampu menurunkan kadar gula darah, mampu meningkatkan kekebalan tubuh, bermanfaat untuk kesehatan jantung, bisa melindungi kesehatan otak, bisa meningkatkan kesehatan pencernaan dan usus, bisa melawan infeksi, bermanfaat untuk kesehatan kulit dan rambut, bahkan kaya akan nutrisi pentingnya. Sekalipun banyak manfaatnya untuk kesehatan, konsumsi ketumbar juga tidak boleh berlebihan. Ketumbar bisa dimanfaatkan sebagai campuran bumbu masak, bisa juga dikonsumsi air rebusannya, bisa juga dikonsumsi air rendaman ketumbarnya. Air ketumbar boleh diminum setiap hari, terutama pada pagi hari setelah bangun tidur saat perut masih kosong. Sahabat wanita, ini informasi yang pasti bermanfaat karena Anda bisa memanfaatkan salah satu bumbu dapur untuk kesehatan. Sesaat lagi Ibu Lilis Gantari akan hadir di ruang dengar Anda dengan pelajaran Yesus mengubah air menjadi anggur. Silahkan menyimaknya sesudah sebuah lagu berikut ini.
atas segala nama, ku angkat tanganku, ku serahkan hidupku bagi nama yang termulia. Di dalam namamu aku percaya, nama di atas segala nama. Ku angkat tanganku, ku serahkan hidupku bagi nama yang termulia. Yesus, hanya di dalam namamu ada kemenangan. Yesusku, dalam namamu jaminan hidupku. Dalam namamu aku percaya, nama di atas segala nama. Ku angkat tanganku, ku serahkan hidupku bagi nama yang termulia. Yesus, hanya di dalam namamu ada kemenangan. Yesusku, dalam namamu jaminan hidupku. Yesus, hanya di dalam namamu ada kemenangan. Yesusku, dalam namamu jaminan hidupku. Hanya di dalam namamu ada kemenangan. Yesusku, dalam namamu jaminan hidupku. Dalam namamu jaminan hidupku. Dalam namamu jaminan hidupku. Sahabat, ada banyak mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus ketika Ia hidup di dunia. Tentu Anda pernah membaca atau mendengar tentang mujizat-mujizat itu. Tetapi, apakah Anda ingat mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya,
Mujizat pertama ini sangat terkenal. Namun bila Anda tidak ingat, hari ini saya akan membacakan kembali untuk Anda dan kita bisa merenungkan dan mengambil pelajaran dari mujizat itu. Mujizat pertama Tuhan Yesus ini biasa disebut mujizat air menjadi anggur dan dapat Anda baca dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Inilah kisahnya. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sahabat, mujizat Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur itu terjadi di sebuah kota bernama Kana. Di kota itu ada pernikahan, dan kebetulan Maria ibu Yesus dan para murid ada dalam pesta pernikahan itu. Nah, ketika pesta itu kehabisan anggur, ibu Yesus memberitahukan hal itu kepada Yesus dengan harapan Tuhan Yesus akan melakukan sesuatu agar anggur bisa ada lagi. Tuhan Yesus tahu apa maksud Maria ibunya itu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan waktunya belum tiba. Namun Maria rupanya yakin bila Tuhan Yesus akan melakukan sesuatu. Oleh sebab itu, ia mengatakan kepada pelayan pesta itu untuk melakukan apa saja yang diminta oleh Tuhan Yesus. Dan kita tahu kisah selanjutnya, bukan? Tuhan Yesus meminta para pelayan pesta itu mengisi tempayan anggur yang kosong itu dengan air. Dan setelah semua tempayan diisi air, maka air itu berubah menjadi anggur yang paling baik. Tuhan Yesus meminta pemimpin pesta mencicipi anggur yang baru saja dibuat Yesus. Dan setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Sahabat, itulah kisah mujizat air menjadi anggur. Lalu apa yang terjadi kepada murid Tuhan Yesus ketika mereka menyaksikan mujizat air menjadi anggur itu? Dalam kisah dikatakan bahwa ketika para murid yang menyaksikan mujizat itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan Anda sendiri setelah mendengar kisah Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur itu? Puji Tuhan, bila Anda menjadi percaya kepada Tuhan Yesus
atau Anda menjadi semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Sahabat, mungkin kita tidak pernah menyaksikan mujizat Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Tetapi setiap hari kita menyaksikan mujizat Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Bukankah satu mujizat bila kita bisa menghirup udara yang disediakan Tuhan agar kita bisa bernafas? Bukankah satu mujizat ketika matahari bersinar terang yang memberikan kehangatan dan vitamin D yang kita butuhkan? Ada sumber air yang memenuhi kebutuhan makan dan minum kita. Ini juga mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi, walaupun kita tidak menyaksikan Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, kita bisa menyaksikan dan mengalami mujizat Tuhan melalui apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, seharusnya iman kita atau kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus semakin tumbuh dan semakin teguh, dan mengakui Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang berkuasa. Ada banyak alasan iman kita menjadi kuat dan teguh. Apapun yang kita lihat dan kita saksikan di sekeliling kita, yaitu alam raya ini, sesama yang diciptakan Tuhan untuk saling mengasihi. Itu semua meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menutup renungan kita hari ini dengan sebuah nyanyian dari Raja Daud yang saya ambil dari Mazmur 40, ayat yang pertama sampai yang ke-6, yang mengatakan demikian. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Amin. Kau ubah air menjadi anggur untuk membagikan sukacitamu. Seperti air menjadi anggur, Engkau memulihkan keadaanku. Kehidupanku yang tawar kembali Engkau maniskan dengan berkat
Sahabat wanita, sampai di sini dulu jumpa kita di acara Wanita Berpengharapan. Saya berharap Anda masih menyediakan waktu untuk mengikuti acara ini di waktu yang akan datang. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, bahagia bersama Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.